Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mami Junianti dari SD 4 Adiwarno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kudus, dengan fasilitator Bapak Sudirman SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Hartadi SPD MPD. Inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Seorang pemimpin hendaknya memiliki manajemen kepemimpinan yang baik untuk menumbuhkan budaya positif dalam organisasi supaya organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan. Bagja. Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali diperkenalkan oleh copywriter ke dalam langkah 4 Discovery, Dream, Design, Deliver. Bagja sendiri memiliki arti bahagia. Diharapkan perubahan positif akan memunculkan kebahagiaan. Bagja. Bagja terdiri dari 5 kata. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Visi. Murid cerdas dengan memiliki dan menjiwai karakter profil pelajar Pancasila. Pernyataan prakarsa perubahan berfokus pada visi, aspek karakter, dan profil pelajar Pancasila dimensi bernalar kritis. Jadi, pernyataan prakarsa yang saya buat yaitu menumbuhkan minat literasi murid. Tahapan yang pertama, B. Buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan supaya menumbuhkan minat literasi murid kelas 1 SD 4 Adiwarno? Tindakan saya ambil: 1. Menggali informasi dengan berliterasi dari berbagai sumber. 2. Memberi teladan baik bagi para murid. 3. Meminta refleksi diri dan umpan balik. Tahapan yang kedua, A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya: 1. Siapakah orang yang pernah berhasil menjadikan murid gemar berliterasi? Mencari narasumber yang sudah berhasil. Yang kedua, bagaimana dia mengatur rencana atau strateginya? Dengan mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur strategi. 3. Aktivitas apa saja yang dia lakukan menjadikan hasil tersebut? Dengan mencatat aktivitas yang dilakukan agar berhasil dalam menumbuhkan minat literasi murid. 4. Situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai murid gemar berliterasi? Dengan mencari tahu situasi di sekolah yang telah mendukung minat literasi murid. Yang kelima, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha menjadikan murid gemar berliterasi. Dengan mendata kompetensi yang telah saya miliki untuk mendukung usaha saya dalam menumbuhkan minat literasi murid. Tahapan yang ketiga, G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi sehingga anak gemar berliterasi? Dengan membuat pojok baca agar dapat menumbuhkan minat literasi murid. Yang kedua, apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah dapat menumbuhkan minat literasi murid? Dengan cara melakukan pembiasaan berliterasi sebelum dan setelah pembelajaran. Yang ketiga, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kemampuan murid gemar berliterasi dengan membuat catatan bacaan murid yang selesai dibaca. Tahapan yang keempat, C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan
untuk menumbuhkan minat literasi murid dengan membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya. Yang kedua, berapa lama target untuk dapat menumbuhkan minat literasi murid dengan melakukan pembiasaan literasi di awal pembelajaran. 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha menumbuhkan minat literasi murid dengan membuat pojok baca di kelas dengan buku yang disukai murid serta membuat daftar kunjungan ke perpustakaan sekolah. 4. Bagaimana mengukur kemajuan tingkat literasi murid dengan membuat buku prestasi capaian literasi. Yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati untuk menumbuhkan minat literasi murid dengan memajang hasil literasi murid di papan informasi atau mading. Tahapan yang kelima, A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menumbuhkan minat literasi murid. Yang kedua, apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? Peran tersebut dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah dan rekan sejawat sebagai pengingat jika saya lupa mengingatkan anak atau anak lupa berliterasi. Yang ketiga, kapan pojok literasi ini dapat dibuka? Pojok baca atau pojok literasi dibuat bersama murid saat istirahat atau pelajaran seni dan budaya. Setelah selesai, pojok baca bisa langsung digunakan untuk murid. Demikian paparan dari tugas 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya Mami Junianti dari SD 4 Adiwarno. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Pendidikan guru penggerak, guru bergerak, tergerak, menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.